pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pasti bisa. Yes! Nah, sebelum pelajaran dimulai, coba kelompok 1 laporan ya. Siapa temannya yang tidak masuk? Kelompok 1, Lengkap. kelompok 2, Lengkap. kelompok 3, Lengkap. kelompok 4, Lengkap. kelompok 5, Lengkap. kelompok 6, Lengkap. kelompok 7. Siapa yang tidak masuk? Arya. A. Arya. Arya. Kemana? Sakit. Sakit. Kelompok 8, Marcelino. Marcelino. Kemana Marcelino? Sakit. Marcelino sakit. Kelompok 9, Landung. Landung. Landung Sakit. sakit. Hari ini ada 3 temanmu yang sakit. Marcella, Landung, sama siapa? Marcelino. Oh, Marcelino. Didoakan semoga cepat sembuh biar bisa masuk lagi bertemu dengan kita belajar bersama. Oke, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa dulu. Coba Justin memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari berdoa dulu. Berdoa dulu. Selesai. Terima kasih, Justin. Tepuk tangan untuk Justin. Sekarang seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar. Angel, tolong temannya dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap, gerak. Nyanyi Indonesia Raya. Kepada sang merah putih. Hormat. Blok. Tegak. Blok. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan keempat. Mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman dimohon duduk. Nah, supaya kita belajar semangat, dia kelas 4 ya, biar kita nanti belajar
kebersamaan. Oh ya, anak-anak nanti saat belajar itu dalam kegiatan belajar mengajar itu ada penilaiannya, termasuk tadi anak-anak masuk dengan disiplin itu ada penilaiannya nanti di rapor. Nanti masuk yang penilaian sikap sosial, disiplinnya bagaimana, sopan santunnya bagaimana. Anak-anak waktu berdoa itu juga ada nilainya, dinilai. Selain dinilai berdoa itu kita berbicara sama Allah, sama Tuhan. Jadi tentunya dengan sikap yang bagaimana? Yang baik, yang sopan, yang santun ya, duduknya rapi, kepalanya ditundukkan, memohon supaya nanti kita diberi apa? Ilmu yang bermanfaat. Lalu nanti di dalam kegiatan belajar ada penilaiannya juga. Nanti ada tugas kelompok, ada tugas individu. Kalau tugas kelompok nanti ya kerjasama dengan kelompok, tidak boleh bekerja sendiri. Oh, aku ini bisa, temanku tidak bisa, tidak akan aku kasih tahu, tidak boleh ya. Yang namanya kerja kelompok itu harus dikerjakan secara bersama. Nah, kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Pak, guru punya sesuatu ini ya. Pak, mau dipasang nih. Nah, ini guru punya gambar. Kelihatan tidak dari belakang? Di sini ada bermacam-macam gambar. Gambarnya itu satu jenis gambar yang sama apa bermacam-macam? Bermacam-macam. Lah, ini pakaiannya juga sama apa tidak? Apalagi yang kamu lihat dari gambar itu, coba siapa yang bisa tunjuk jari? Apa Mbak Irus? Rumah adat. Rumah adatnya berbeda, tidak sama. Tepuk tangan untuk Mbak Irus. Siapa lagi yang bisa menunjukkan apa yang ada di gambar Angel? Pakaian adat. Pakaian adatnya juga berbeda. Tepuk tangan. Jadi yang bisa ditunjukkan dalam gambar ya sukunya berbeda-beda. Jadi ada yang dari Bali. Yang mana ya kira-kira yang dari Bali? Samarinda. Ya sukunya berbeda. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini miliknya siapa tuh anak-anak? Miliknya Indonesia apa bukan ini? Miliknya Indonesia beraneka ragam budaya. Ada pakaian adat yang berbeda-beda, rumah adat berbeda-beda, suku yang berbeda-beda. Keragaman itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kita harus menjaga dan melestarikannya. Karena kebudayaan daerah merupakan cikal-bakal kebudayaan nasional. Nah, kita harus bersyukur sama Tuhan karena Indonesia itu diberi bermacam-macam keanekaragaman suku budaya yang bermacam-macam. Nah, itu bisa menunjukkan identitas suatu negara. Oh, kalau yang itu ciri khasnya itu orang Indonesia. Orang Indonesia juga dipecah lagi itu dari daerah asalnya mana. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi, bisa anak-anak membuka bukunya. Di situ ada di halaman 1 ada pawai budaya. Coba semuanya dibuka di halaman 1. Pawai budaya. Nah, diperhatikan saja ya. Nah, sambil memegang pensil. Ya, sambil pensilnya dikeluarkan. Nah, sudah disiapkan pensilnya? Ya. Di situ kamu lihat di halaman 1 itu pawai budaya itu ada satu paragraf namanya. Di pojok kanan ditulisi angka 1. Di pojok kanan paragraf yang ini tulisi di sini angka 1. Ini adalah namanya paragraf 1. Tulis. Setelah itu dibalik lagi. Nah,
ide pokok dalam paragraf. Nah, di sini nanti ada gagasan utama dan gagasan pendukung. Caranya anak-anak dibaca dulu semuanya dengan cermat. Nah, lalu ditulis yang dibicarakan di paragraf 1 apa ya? Di paragraf 2 apa? Di paragraf 3 apa? Dibaca dulu senyap, tidak boleh bersuara. Selama 2 menit baca dalam hati. Nah, membacanya sudah selesai. Sekarang bukunya dikeluarkan. Nah, ditulis ide paragraf yang ke-1 itu apa? Tulis. Nah, sudah selesai. Ada temanmu yang ingin mempresentasikan. Ayo, siapa yang berani mempresentasikan hasilnya? Oh ya, kamu silakan. Ini akan mempresentasikan ide pokok di paragraf 1. Yang keras bacanya, biar temannya yang belakang kedengaran. Paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Tepuk tangan. Nah, itu temanmu sudah membacakan hasilnya. Coba sekarang hasil kamu itu kamu diskusikan sama temanmu, dibicarakan sama temannya sekelompok ya. Hasilmu itu loh dibicarakan sama temannya. Punyaku ini, punyaku yang ini, coba. Sekarang guru mau tanya, dalam kelas ini ada tidak yang asalnya itu berbeda? Siapa yang dari Jawa? Coba ini dari Jawa Timur. Nah, di luar Jawa Timur siapa? Nah, ini kebetulan ada temanmu yang berasal dari luar Jawa. Ini ada temanmu dari Madura. Nah, tentunya kebiasaannya juga berbeda, kebudayaannya antara Jawa dan Madura juga berbeda. Nah, anak-anak nanti bisa berwawancara dengan temannya yang berbeda suku, mencari tahu, misalnya kalau pakaian adatnya apa, makanan khasnya apa, kebiasaan bagaimana, ya. Nanti bisa berwawancara dengan temannya, ya. Nah, nanti selanjutnya setelah berwawancara, nanti hasilnya ditulis di buku. Terus, nah, sekarang anak-anak guru memiliki teka-teki yang mau membawa sesuatu ya. Nah, mau membawa sesuatu. Isinya apa ini? Kantong aja itu. Kira-kira apa isinya ya? Tidak tahu. Isinya ini benda-benda yang ada di dapur ini. Ya, kira-kira siapa yang bisa menebak? Apa? Panci. Tidak ada lah panci. Piring tidak ada. Sendok, iya sendok ada. Saya cari. Sendok, saya keluarkan sendok. Lagi apa? Apa? Tutup gelas tidak ada. Dagu tidak ada. Tidak. Gelas, oh iya ini ada gelas. Ini saya keluarkan gelasnya. Betul, saya keluarkan gelasnya. Ya. Lagi kira-kira apa? Wajan. Oh iya muat kalau wajan di sini. Ayo tidak ada wajan. Mangkok tidak ada. Sudah nyerah? Apa? Apa? Lakukan. Apa? Magicom. Udah ya apa tadi sih? Dan tadi sudah tidak
masa ini tutup pancinya di bawah. Ini bawah juga ya. Terus ini lagi ada ini apa ini, bekas kardus susu. Nah ini kira-kira anak-anak tahu nggak buat apa alat-alat ini dibawa sama Bu Desi? Tahu tidak? Ya. Nah anak-anak, ini alat yang sederhana ini, kalau kamu pukul atau kamu apa ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan suara. Ini kalau dipukul mengeluarkan apa? Suara atau bunyi. Ini juga mengeluarkan suara juga. Nah, di sini juga Bu Desi sudah menyiapkan alat lagi. Nah, ini saya ambil beberapa. Tahu nggak ini namanya apa? Kalau ini cara memainkannya dipukul apa diapakan? Diapakan? Digoyang. Ya. Nah, sekarang Bu Guru minta untuk nanti bergantian ya. Kelompoknya kamu maju dulu ke sini. Ayo semuanya maju. Diambil gini, ngambil salah satu, kamu misalnya ini, kamu ambil ini, Nah, sekarang baris berjejer. Nah, berjejer. Bunyikan alat itu sebisa kamu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bunyikan sebisanya. Ya, sebisanya. Terus bunyikan sebisanya. Ya, bunyikan alat itu sebisanya. Ya, terus. Nah, sudah tahu ya. Kalau itu dipukul, ini digoyang atau digetarkan. Tepuk tangan. Nah, sekarang saya minta untuk kelompok lain 5 orang boleh maju. Kelompoknya siapa yang ingin maju? Oh ya, boleh maju. Dipilih lagi alatnya ya. Lalu berbaris. Dan sekarang kalau tadi kelompok yang pertama tadi dia memukul dengan sembarangan. Sekarang yang ini, yang maju ini adalah akan memukul dengan diiringi dengan ditambah lagu. Nah, anak-anak yang ini bisa menyanyi lagu Bulan Puasa 5? Bisa dinyanyikan lagu Bulan Puasa 5 dan diiringi dengan musik. Memukulnya harus sama dengan lagunya ya. 1, 2, 3. Bulanku ada keren. Rupa-rupa wajahnya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Balon hijau hatiku sangat kacau. Dan kucing tak sempat bukan berada. Tepuk tangan. Anak, tadi ada 2 temanmu sudah membunyikan beberapa alat yang saya bawa, yang Bu Guru bawa tadi. Temanmu yang kelompok ini tadi dia membunyikan dengan sembarangan, tidak ada nadanya. Terus kelompok yang itu tadi dia sambil diiringi lagu ya. Balonku ada 5. Tadi dia memukulnya
kira-kira enak yang mana? Dengar. Enak yang kelompoknya itu ya, enak yang kelompok 4 yang dibunyikan dengan cara teratur. Nah, itu tadi ada bermacam-macam, ada sendok, ada gelas, ada bekas botol susu, ada angklung, ada tutup pancing. Itu alatnya bermacam-macam, dibunyikan secara bersama-sama dengan ada aturan nadanya, dengan diberi nada, maka akan enak didengar. Seperti jika kita dalam hidup sehari-hari anak-anak, kita bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama, kita hidup berdampingan. Nah, itu kalau kita laksanakan, maka akan kehidupan ini akan tercipta suasana yang rukun, damai, yang bagaimana? Saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, dia tolong menolong juga. Tadi ada sudah dibunyikan beberapa alat sederhana sudah dibunyikan. Nah, anak-anak, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari suara yang bergetar. Ya, tepuk tangan, suara yang bergetar. Ya, suara yang bergetar itu anak-anak akan dipantulkan bisa merambat sampai ke telinga kita melalui benda apa saja? Pada air dan benda gas. Ya, bisa sampai ke telinga kita melalui benda padat, benda cair, benda gas. Bisa tidak suara itu sampai ke telinga kita di ruang hampa, di ruang tertutup, misalnya yang ada udara, bisa tidak? Tidak ada udaranya, tidak bisa, karena tidak ada alatnya untuk merambatkan bunyi. Nah, tadi contoh membunyikan alat musik tadi yang secara bersama-sama dengan nada tadi enak dibandingkan dengan itu. Nah, itu kalau ibaratnya itu dalam kehidupan sehari-hari ada sikap menghargai keberagaman. Nah, misalnya bermain, keragaman itu kan berbeda ya. Bermain teman dengan teman yang berbeda agama. Ya cuma aku koncoku, aku agamaku Islam, aku berteman dengan yang beragama Islam, itu ada yang itu saya tidak mau berteman dengan itu, tidak boleh ya. Itu adalah contoh menghargai keberagaman. Nah, itu hubungannya dengan halaman 9. Coba anak-anak mengerjakan halaman 9. Sikap menghargai keberagaman dan tidak menghargai keberagaman. Nah, itu dikerjakan. Ya. Tidak usah langsung dikerjakan. Kerjakan ya. Ada yang bertanya? Mungkin ada yang belum jelas? Mengerjakannya yang bagus karena nanti hasilnya akan dipasang. Ya, dikumpulkan ketuanya nanti. Dijadikan satu, ya, dikumpulkan. Ayo, ayo ketuanya maju mengumpulkan. Nah,
macam kebudayaan, berbagai macam keanekaragaman, alat musiknya banyak, budayanya banyak, pakaian adat, rumah adat. Anak-anak sebagai warga negara Indonesia bangga tidak? Bangga tentunya menjadi bangsa Indonesia. Nah, seperti lagu yang kali ini kita akan belajar tentang ini lagu. Judulnya Aku Anak Indonesia. Pernah mendengar? Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nanti yang tadi sudah Guru lihat, ada beberapa yang belum bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Diperhatikan nanti di rumah dikerjakan lagi, dibaca, caranya dibaca dulu, bagaimana cara menemukannya, dicermati dulu, terus dicari ide utamanya, gagasan utamanya dicari, bisa di awal kalimat, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir kalimat. Terus setelah itu dicari pendukungnya, gagasan pendukungnya yang membantu gagasan utama itu untuk memperjelas suatu keterangan di gagasan utamanya tadi. Nah, latihan lagi ya, bisa anak-anak latihan di rumah sendiri. Bacaannya bolanya di belakang itu ya. Nah, si hijau dari Sumatera Selatan atau pantang menyerah bermain egrang itu nanti di rumah dipelajari ya. Pelajari bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dirapikan, siapkan. Sebelum kita pulang, mari berdoa dulu. Berdoa mulai.